Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hukum adat yang ada di Indonesia, khususnya hukum adat yang ada di Bali. Sebelum pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luhmadi Kirana Medawi Tunaya, dengan NIM 1503194057. Dan saya berasal dari kelas PR 4304. Selanjutnya saya akan mulai langsung ke pembahasan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum. Apa itu hukum? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dan menurut Aristoteles, hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat dan juga berlaku pada hakim itu sendiri. Berikut adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia, yang pertama, Hukum Acara Perdata Indonesia. Hukum Acara Perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara atau berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum perdata sebagai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Lalu yang kedua, ada hukum acara pidana Indonesia, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara beracara dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. Hukum ini memuat tata cara pelaksanaan dan bagaimana cara dijatuhkannya hukum pidana oleh badan pemerintahan yang berwenang. Selanjutnya, ada hukum adat Indonesia. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selanjutnya, hukum antar tata hukum. Hukum ini mengatur antar golongan-golongan yang berada di bawah naungan hukum yang berbeda. Selanjutnya ada hukum Islam Indonesia. Hukum Islam berlaku bagi para pemeluknya yang beragama Islam dengan mengatur tingkah laku berdasar syariat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Hukum ini berlaku di Indonesia karena mayoritas warga Indonesia memeluk agama Islam. Selanjutnya, yang keenam ada hukum perdata Indonesia. Hukum perdata juga disebut sebagai hukum private, karena hukum ini bersifat private atau pribadi. Hukum ini akan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi warga negara. Selanjutnya, yang ketujuh, hukum pidana Indonesia. Hukum pidana merupakan bagian dari macam-macam hukum, yaitu hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana sanksi. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana material diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan selanjutnya hukum pidana formil, yaitu hukum pidana yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Selanjutnya, terdapat hukum tata negara. Hukum tata negara
Sebagaimana macam-macam hukum positif adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam. Artinya, bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu, tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. Lalu yang terakhir, hukum tata usaha administrasi negara. Hukum ini adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelebihan demokrasi Pancasila. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke lebih dalam lagi tentang hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selanjutnya, hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi real yang sangat kuat. Hukum adat berhubungan erat dengan adat kebiasaan, yaitu tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dan dirasa patut untuk diikuti. Selanjutnya kita masuk ke hukum adat yang ada di Bali. Di setiap desa pekraman, yang dimana desa pekraman itu merupakan sebuah lembaga adat yang juga memiliki hukum adat tersendiri. Desa pekraman di Bali memiliki sebuah aturan adat yang digunakan sebagai aturan khusus untuk mengatur kehidupan masyarakat adat dalam wilayah kehidupan desa pekraman di luar kehidupan desa dinas yang berpedoman pada hukum nasional atau negara. Nah, selanjutnya, hukum adat di Bali diberi nama dengan awik-awik. Secara harafiah, awik-awik memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajak di masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa hukum adat atau awik-awik dan pararem adalah hukum adat Bali yang hidup dalam masyarakat yang bersumber dari catur dresta serta dijiwai oleh agama Hindu Bali. Bagian catur dresta terdiri dari sastra dresta, yakni ajaran-ajaran agama, guna dresta, yakni nilai-nilai budaya, loka dresta, yakni pandangan hidup, dan desa dresta, yakni adat istiadat setempat. Sanksi hukum adat di Bali. Tentu jika kita melanggar hukum, maka terdapat sanksinya. Begitu juga di adat Bali. Hukum adat di Bali juga terdapat sanksi jika kita melanggar hukum tersebut. Jika melanggar, tentu terdapat sanksi adatnya. Sanksi adat di Bali pada umumnya disebut danda, atau yang biasa kita bicaranya itu denda. Seperti itu, atau pamidanda. Penggolongannya yaitu saksi adat atau denda di Bali adalah sanksi yang dikenakan oleh desa pekraman atau kelembagaan adat lainnya kepada seseorang atau kelompok dan atau keluarganya. Karena dianggap terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap norma adat dan norma agama Hindu. Ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan skala atau alam nyata dan skala atau alam gaib dalam masyarakat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.